Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Salehah, bertemu lagi bersama Ustazah Masnah dalam pembelajaran tematik hari ini. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan kembali dapat belajar walaupun lewat video pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat ya Salehah. Baik, sebelum memulai pembelajaran Ustazah ingin menanyakan kabar kalian semua. Apa kabar Salehah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, belajar tematik, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semua, solehah semua. Baik solehah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Isti'adadan, khusyu'an, du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan kita berdoa bersama-sama tadi, pembelajaran yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik solehah semua, hari ini kita mempelajari tentang muatan yang pertama itu PPKN. Minggu kemarin kita telah mempelajari muatan pertama PPKN tentang Pancasila yang kedua. Ada yang masih ingat Pancasila yang kedua simbolnya apa? Simbolnya adalah rantai. Baik, Ustazah di sini akan menjelaskan Pancasila yang ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Baik solehah, Ustazah akan menjelaskan makna dari Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Di sini Ustazah akan menjelaskan makna dari sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Di sini ada Persatuan Indonesia. Satu yang dimaksud adalah sila ketiga ini adalah utuh dan tidak terpecah-pecah. Sedangkan bersatu artinya satu cara supaya Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Jadi solehah, Persatuan Indonesia itu adalah kita tetap bersatu walaupun beda ras, beda agama, beda tempat kita harus tetap bersatu apapun itu yang terjadi, artinya tetap saling menolong apapun itu perbedaannya. Nah, solehah semua sudah tahu kan makna dari Persatuan Indonesia? Sudah tahu. Baik solehah semua, silahkan buka bukunya halaman 95 sampai 96. Di situ ada sebuah cerita yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Silahkan solehah semua baca, Ustazah beri waktu selama 5 menit untuk membacanya. Nah, solehah semua sudah membaca ceritanya? Kemudian solehah lihat dalam sebuah cerita tersebut adakah sikap baik dan sikap tidak baik yang berhubungan dengan Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Jika ada silahkan tulis di buku kalian masing-masing. Solehah semua perlu kalian ketahui dalam sebuah cerita itu terdapat unsur intrinsik. Ada yang tahu unsur intrinsik itu apa? Tidak tahu. Baik, Ustazah akan menjelaskan apa itu unsur intrinsik. Di sini, unsur intrinsik adalah sebuah unsur yang terkandung dalam sebuah cerita atau dongeng. Dengan kata lain, unsur intrinsik adalah merupakan sebuah pondasi dari karya sastra. Unsur intrinsik itu solehah ada 8. Yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh, yang ketiga ada perwatakan atau penokohan, yang keempat ada alur, yang kelima ada latar, yang keenam ada gaya bahasa, dan yang ketujuh ada sudut pandang, dan yang terakhir ada amanat. Nah, solehah semua sudah kan membaca cerita tentang tupai dan ikan gabus. Kemudian kita akan menentukan unsur intrinsik dalam sebuah cerita tersebut melalui peta
pikiran seperti yang di samping. Yang pertama ada judul. Judulnya apa Solehah? Judulnya Tupai dan Ikan Gabus. Yang kedua ada tokoh. Tokohnya itu siapa? Ikan gabus, hiu, dan tupai. Selanjutnya sifat tokoh. Sifat tokoh yang pertama yaitu ada tupai. Tupai itu suka menolong dan bijaksana. Yang keempat di sini tempatnya. Tempatnya ada di darat dan di laut. Yang kelima awal cerita. Awal cerita ini biasanya Solehah terdapat pada paragraf pertama yaitu si tupai menemukan ikan gabus yang terdampar sedang sakit. Selanjutnya ada akhir cerita. Akhir cerita si tupai menemukan obat untuk ikan gabus. Yang terakhir ada pesan moral. Pesan moral yang dapat kita ambil dalam sebuah cerita itu kira-kira apa Solehah? Pesan moralnya, walaupun tupai dan ikan gabus berbeda tempat, berbeda tempat tinggalnya, tetapi mereka tetap saling menolong. Nah, jadi Solehah dalam sebuah cerita itu terdapat unsur-unsur intrinsik. Nah, Solehah semua silahkan buka bukunya pada halaman 98. Di situ ada teks bacaan yaitu Ayahku Seorang Pengrajin Kayu. Silahkan Solehah dibaca dulu teks tersebut. Pengrajin kayu menghasilkan sebuah produk seperti yang bisa kita gunakan meja, kursi, dan lemari. Dari lemari tersebut bahan-bahannya adalah dari kayu. Baik Solehah, seorang pengrajin kayu itu menghasilkan kayunya di hutan seperti gambar disebut. Dari pohon itu di hutan, lalu ditebang dan diangkut ke kota, kemudian dibuat oleh pengrajin kayu, dan pengrajin kayu mengekspor ke toko mebel, selanjutnya dibeli oleh pembeli untuk dijual. Nah Solehah, seperti yang Ustazah jelaskan tadi, seorang pengrajin kayu mendapatkan kayu tersebut di hutan. Perlu Solehah ketahui, sekarang hutan yang ada di Kalimantan semakin berkurang karena penebangan secara liar dan kebakaran. Seperti gambar di samping Solehah, kita lihat dari tahun 1950 sampai 2020 sangat terlihat kurangnya. Jadi Solehah semua, kita harus menjaga pelestarian sumber daya alam kita agar tetap baik. Memasuki materi yang terakhir tentang karya seni rupa 3 dimensi. Di sini Ustazah ada contoh seorang nelayan. Tugasnya kalian menggambar sekreatif mungkin tentang yang bertemakan nelayan seperti gambar di samping. Tugasnya nanti dikumpul selama 1 minggu. Nah, Solehah semua sudah selesai pembelajaran kita hari ini tentang Pancasila, tentang unsur-unsur intrinsik dan tentang sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Semoga bermanfaat. Mari kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Ustazah meminta maaf apabila ada kesalahan dalam Ustazah menjelaskan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.